sel-sel tumbuhan itu akan berkumpul membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangannya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan meristem menyebabkan batang menjadi semakin membesar. Jadi diameter batang akan semakin melebar. Namun ini juga bisa terjadi pada akar ya. Nah, sekarang pembagian jenis jaringan meristem berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan. Sama ya, ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, dan yang ketiga meristem lateral. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, meristem apikal atau nama lainnya meristem ujung. Kenapa disebut meristem ujung? Karena letaknya ada pada ujung akar dan ujung batang. Nah, untuk ujung batang sendiri, ada ujung batang utama atau yang kita sering kenal area pucuk, dan ada ujung batang lateral. Nah, meristem apikal sendiri akan menghasilkan perpanjangan akar dan batang. Nah, maka ini ada hubungan dengan pertumbuhan primer ya. Yang kedua, meristem lateral atau meristem samping. Nah, disebut meristem samping karena letaknya sejajar dengan lingkaran organ tepat ditemukan. Nah, ini ada hubungan dengan tadi meristem sekunder. Jadi contohnya pada kambium. Yang ketiga, meristem interkalar atau meristem antara.
Disebut antara karena memang posisinya ada di antara jaringan dewasa yang sudah berdiferensiasi. Nah, contohnya bisa kita temukan pada tumbuhan golongan rumput-rumputan. Nah, di sini Ibu temukan contohnya adalah pada rumput sendiri dan contoh lain ini pada tanaman tebu. Nah, pertumbuhan dari meristem interkalar ini akan menyebabkan pemanjangan ruas batang. Jadi kalau pada tumbuhan tebu ini terlihat, jika pelepah daun ini lepas, maka akan terlihat ruas batangnya. Berikutnya, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, perhatikan irisan dari batang yang sudah tua ini. Terlihat seperti ada lingkar-lingkaran ya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah lingkar tahun. Mengapa bisa terbentuk lingkar tahun? Lalu, apa hubungannya antara lingkaran yang garisnya gelap dan garis terang dengan dua musim yang ada di Indonesia? Nah, bisa kalian tuliskan di komentar ya. Demikianlah pembahasan kita tentang jaringan meristem. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jaringan permanen dan jenis-jenisnya.